Berikut ini cara menggunakan HP iPhone. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan iPhone, langsung saja berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja apa fitur-fitur penting atau hal-hal dasar untuk menggunakan ponsel iPhone. Jadi iPhone ini perlu kalian ketahui, dia tidak punya yang namanya tombol navigasi. Jadi apapun menu yang kita buka, kita harus kembali dengan cara gulir dari kiri ke kanan seperti ini. Jadi itu untuk kembali. Untuk melihat aplikasi yang sering kita buka atau aplikasi sebelum kita buka, bisa gulir seperti ini, dari bawah ini ke samping. Jadi kita bisa tahu aplikasi apa saja yang kita buka. Atau untuk melihat semuanya, bisa kalian gulir dari bawah ke atas lalu tahan. Nah seperti ini, kita bisa tahu aplikasi kita buka. Untuk menutup aplikasi, bisa kalian gulir ke atas. Jadi dia tidak ada opsi untuk menutup semua. Jadi fitur yang ini tadi, misalnya Chrome, nah kita bisa beralih dengan mudah, gulir saja ke bawah ini. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang ingin melihat semua aplikasi itu di bagian perpustakaan apps ini. Perpustakaan aplikasi itu kalau di Android sama seperti laci aplikasi. Jadi semua aplikasi akan dikelompokkan di sini berdasarkan baru ditambahkan sosial, kemudian lainnya. Kalian bisa menambahkan aplikasi ini ke bagian home screen dengan cara tekan lama. Nah, kalian gulir saja ke samping, pilih selesai. Jadi seperti itu, tekan lama, gulir ke samping. Kalau ingin menghapus, bisa juga kalian ketuk dimanapun. Nah, kalau ini kan ada ikon ganda, bisa tekan lama. Kalian bisa hapus apps, pilih hapus dari layar utama. Kalau hapus apps ini menghapus aplikasi atau uninstall. Kemudian tekan lama di tempat kosong sama juga, yaitu dengan cara menghapus aplikasi, pilih icon minus. Nah, seperti ini, hapus dari layar utama. Kemudian bisa juga menambah aplikasi di sini. Itu kita bisa lihat menambah yang namanya widget. Widget itu yang seperti ini, ada baterai, kemudian yang ini. Jadi widget itu bisa juga ditambahkan, pilih edit. Misalnya pilih tambahkan, pilih widget cuaca ataupun tanggal. Di sini saya akan tambahkan widget yang namanya cuaca. Nah, ini ada beberapa widget. Pilih tambahkan widget. Widget itu bisa ditambahkan, bisa digulir ke layar yang lain dengan cara tekan lama, gulir ke samping. Nah, seperti ini. Kalau ingin menghapus widget, sama juga, bisa pilih icon ini atau tekan lama, pilih hapus widget. Bisa juga edit widget, itu sama juga untuk mengedit. Kemudian kalau untuk shortcutnya atau pusat kontrolnya dari sini. Kalau yang dari sudut kiri atas itu untuk melihat notifikasi apa saja yang masuk. Kalau dari sini untuk pusat kontrolnya. Ini bisa ditekan lama untuk melihat semua, misalnya mode pesawat, hotspot, iDrop, Bluetooth, dan data seluler. Ini kalau ditekan lama kita bisa lihat WiFi di sekitar kita. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada rekam layar, kecerahan, suara. Ini untuk pencerminan untuk menampilkan HP iPhone kita ke TV. Ini kunci rotasi, artinya kalau kita di aplikasi tertentu ini kita matikan, maka layarnya akan ikut horizontal. Ini mode fokus seperti mode silent. Bisa kalian ada mode tidur, kantor, pribadi. Kalau di Android itu mode jangan ganggu. Ini media, apapun yang kita putar akan ada di sini, atau musik. Ini scan barcode, ini center. Ini masih bisa kita custom di bagian pengaturan nantinya. Ini yang namanya presentasi baterai, ini operator. Kemudian untuk mendownload aplikasi itu di sini di App Store. Jadi kalau Android itu kan ada Play Store, tapi kalau iPhone namanya App Store. Ada game. Nah, silakan pilih dapatkan di sini. Nanti
harus login dengan Apple ID. Kalau baru pertama kali biasanya disuruh masukkan sandi di sini. Jadi seperti itu cara download aplikasi di iPhone. Harus masukkan sandi, harus pakai akun. Kalau misalnya Play Store itu kan harus pakai akun Google. Nah, kalau iPhone ini pakai Apple ID. Kemudian kalau kalian yang ingin melihat pengaturannya itu di sini. Nah, buka pengaturan, ini pengaturannya. Ini kalau belum menambah akun Apple ID bisa dari sini. Misalnya mengubah nama Apple ID, nomor telepon, email, mengubah kata sandinya, melihat metode pembayaran. Jadi kalau Android kan kita bisa menambah metode pembayaran untuk semua item dari sini. Kalau Apple atau iPhone di sini menambah metode pembayarannya. Bisa kita mau beli item di game, nah metode pembayarannya di sini. Ini melihat langganan apa saja yang kita beli atau langgan di sini. Kemudian kalau ini Apple ID dia ada penyimpanan awalnya atau iCloud. Kalau Android kan ada Google Drive ataupun Google Photo. Kalau iCloud penyimpanan gratisnya cuma 5 GB. Kita bisa sinkron atau upload foto kita secara otomatis yang kita ambil pakai kamera ke iCloud ini tadi. Tapi saya matikan supaya menghemat kuota atau supaya baterainya lebih awet. Ini ada beberapa pengaturan supaya catatan dicadangkan ke iCloud dan lain-lain. Kalian bisa matikan juga tombol-tombol ini. Kemudian ada untuk series dari iPhone yang digunakan. Ini ada WiFi untuk menyambung ke WiFi. Jadi kalau WiFi tersembunyi pilih lainnya ini, kita harus menambah secara manual. Tapi kalau WiFi-nya tersedia bisa langsung masukkan di sini. Kemudian ini untuk mengaktifkan Bluetooth, ini untuk mengaktifkan yang namanya operator atau data operator. Nah, hotspot pribadi ini belum aktif. Hotspot pribadi itu kalau ingin memunculkan harus aktifkan data solar. Nah, hotspot pribadi baru bisa diaktifkan. Bisa kalian aktifkan. Nah, baru bisa digunakan. Kemudian settingan di bagian ini di jaringan data solar harus masukkan internet hotspot pribadinya. Ini ditulis internet. Nanti hotspotnya akan muncul di sini. Jadi seperti itu. Kemudian ada pengaturan yang namanya pemberitahuan. Jadi ini semua settingan pemberitahuan. Misalnya App Store ini izin yang namanya pemberitahuannya tampil di layar kunci atau tidak, muncul di sini atau tidak. Kemudian spanduk itu ada jendela melayang di sini. Misalnya chatting masuk itu kan ada jendela melayang. Ini ada untuk bunyi, tanda itu ada angka di ikonnya. Jadi semua aplikasi settingan notifikasinya di sini. Bisa kalian baca saja fungsinya. Kemudian ada menu yang namanya bunyi. Ini untuk kontrol yang namanya getar. Kemudian ada dering, bisa kalian set. Ini klik di papan ketik, bunyi saat mengunci. Haptik itu getar saat kita tekan lama. Kemudian ada bergetar saat berdering, bergetar saat hening. Kemudian ada mode fokus itu tadi, mode jangan ganggu. Kemudian ada durasi layar, ini harus diaktifkan kalau pertama kali. Ini fungsinya untuk melihat berapa lama kita main HP, berapa lama kita membuka suatu aplikasi seperti ini. Kemudian ada menu umum. Nah, umum ini kita bisa melihat mengenai ini tentang ponsel kita seperti nomor seri, iOS-nya. Ini untuk update iPhone. Ini menu iDrop untuk berbagi sesama iPhone. Ada menu gambar dalam gambar di sini, yaitu mode ketika kita video call sambil membuka aplikasi lain. Tapi kurang tahu untuk WhatsApp apakah mendukung atau tidak, tapi untuk YouTube sudah mendukung. Ini ada penyimpanan iPhone, kita bisa melihat digunakan berapa dari kapasitasnya berapa. Jadi kita bisa lihat di sini penyimpanan aplikasi tersebut. TikTok menggunakan 422 MB. Kemudian ada segarkan apps di latar belakang, ini auto refresh ya.
Biasanya kalau kita tidak aktifkan auto refresh untuk WhatsApp, pesannya agak sedikit telat. Ini ngatur tanggal dan waktu, ngatur keyboard. Ini font kurang tahu bagaimana cara mengubah font. Ini untuk mengatur bahasa dan wilayah. Kemudian ada untuk matikan HP kita. Ini dari sini, matikan HP. Nah, kita bisa geser icon warna putih ini ke sini untuk mematikan HP. Kemudian ada untuk VPN. Ini pusat kontrol. Nah, yang ini pusat kontrol bisa diatur, ditambah, dikurangi dari sini. Misalnya saya akan menambahkan yang namanya kamera. Nah, dari sini akan ada kamera. Jadi seperti itu. Untuk menguranginya seperti ini. Pilih hapus. Kemudian akses dalam apps ini harus diaktifkan supaya kita ketika membuka aplikasi lain bisa langsung mengakses yang namanya pusat kontrol. Ini tampilan dan kecerahan. Jadi ini ada tema gelap, tema terang, ada otomatis, yaitu berdasarkan waktu. Kecerahan, kemudian terutun ini fungsinya ketika kita di luar ruangan yang cahayanya agak terang, dia akan mencerahkan layar. Kalau kita di suasana yang gelap, dia akan redup. Ini true tone. Ini mode malam, kemudian kunci otomatis setelah 1 menit, angkat untuk bangunkan. Ini kalau kita letakkan di meja terus kita angkat, layarnya akan hidup otomatis. Ukuran teks, dan ini tampilan zoom. Kemudian ada layar utama, ini mengatur yang namanya layar utamanya berupa perpustakaan atau tambahkan ke layar utama. Kalau berupa perpustakaan, yang namanya aplikasi kita pakai kategori semua. Ini aksesibilitas ini kurang dipakai, menunya cuman di bagian sentuh ini ada satu menu. Nah, assistive touch yang ini. Bola melayang. Pengaturnya di sini. Kita mau memilih apa bisa disesuaikan. Kemudian ketuk di latar belakang itu, yang ketuk 2 kali di latar belakang itu di bagian ini. Di bagian sentuh, lihat ketuk bagian belakang. Bisa perintahnya untuk screenshot dan lain-lain tergantung settingan kita. Jadi seperti itu. Setelah di assistive touch itu ada menu yang namanya wallpaper. Mengganti wallpaper, pilih saja, pilih wallpaper baru ini. Dia ada live wallpaper juga, wallpaper dinamis. Pilih atur di sini untuk mengaturnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada Siri. Siri itu seperti OK Google atau asisten Google. Kita mengaktifkan harus pakai suara juga. Untuk tutorialnya bisa cek di YouTube, ini banyak sekali. Kemudian Face ID ini paling penting, mengamankan yang namanya iPhone kita, kunci layarnya. Pilih atur ulang Face ID kalau kalian ingin atur ulang. Ini Face ID-nya sudah aktif, jadi kita membuka kunci layar pakai wajah. Kemudian ada baterai. Nah, kesehatan baterai bisa cek di sini 100%. Kita bisa melihat aplikasi apa saja yang banyak pakai baterai. Kemudian di sini privasi, ini untuk mengaktifkan lokasi. Jadi iPhone itu tidak bisa diaktifkan dari sini, lokasinya harus dari sini. Ini ada App Store. Pengaturan App Store itu ada untuk pembaruan otomatis, pengunduhan otomatis di data seluler. Saya matikan untuk pembaruan aplikasinya. Jadi saya memperbarui secara manual. Jadi ini pengaturan App Store-nya atau Play Store di Android. Ini dompet. Dompet itu jarang digunakan kecuali kita punya kartu kredit ataupun kartu debit. Di sini tambahkan kartu. Ini pengaturan yang namanya kata sandi. Nah, kata sandi kalau kita di Android itu kan tersimpan di akun Google, tapi kalau di iPhone di sini. Itu kalau kita izinkan. Ini pengaturan email, pengaturan kontak. Jadi kontaknya itu di sini, misalnya nama depan, nama belakang, semuanya di sini. Akun untuk kontaknya bisa kita tentukan kita mau nyimpan di iCloud ataupun di Gmail. Jadi seperti itu, akunnya itu bisa dilihat di sini. Kemudian ada pengaturan kalender dari sini. Jadi baca saja fungsinya. Pengaturan catatan, apakah kita ingin menyimpan catatan di iCloud ataupun di metode yang lain. Bisa juga kata sandi untuk mengunci yang namanya catatan kita.
tapi harus diatur dulu. Bisa nyimpan di iPhone ataupun di iCloud. Kemudian ada pengingat, memo suara, jadi pengaturannya itu di sini. Ada pengaturan telepon, jadi kita bisa mengatur yang namanya pelaporan SMS, penerusan panggilan nomor saya, kemudian pemberitahuan panggilan masuk, apakah berupa spanduk ataupun layar penuh. Kemudian pengaturan SMS di sini. Ini ada pengaturan FaceTime atau Zoom-nya iOS, ada pengaturan browser Safari. Jadi kalau kalian mungkin di sini mendownload file dari Safari ingin tidak tersimpan di iCloud atau di penyimpanan lain, pilih yang di ponsel iPhone, di iPhone saya. Kadang kalau kita download ke iCloud itu kan memakan data lagi karena dia mengupload ke server iCloud. Ini ada memblokir showcase, hapus riwayat. Jadi kalau kita browsing lewat Safari atau browsernya iOS, di sini pengaturannya. Kemudian ada cuaca, terjemahkan, peta. Jadi petanya pengaturannya di sini. Jenis pejalan kaki dan lain-lain. Jaraknya bisa ditentukan dalam mil ataupun kilometer. Kemudian kompas, pengukur, pintasan, kesehatan. Ini ada pengaturan musiknya. Jadi misalnya pakai equalizer atau tidak, dan lain-lain. Ini foto. Jadi setiap kita mengambil foto, dia akan tersimpan di foto ini. Jadi saya matikan iCloud di sini supaya foto yang diambil tidak diupload ke iCloud. Tapi tergantung kalian, kalau mungkin pakai WiFi langsung aktifkan supaya fotonya tersimpan aman. Ini ada album tersembunyi, bisa dimatikan, bisa tidak. Nanti album tersembunyi itu bisa dilihat di foto. Ini pengaturan kameranya. Jadi kalau iPhone kameranya itu diatur dari pengaturan dari kamera. Biasanya rekam video berapa fps, resolusinya berapa, rekam bunyi stereo, kemudian pindai kode QR, dan lain-lain. Ada juga mode cermin, kalau kalian merasa selfie terbalik, ini kalian atur. Kemudian game center, penyedia TV, cuplikan apps. Kemudian misalnya kalian lagi melihat izin dari WhatsApp, nah di sini settingan pemberitahuan WhatsApp, kemudian pakai Face ID izinnya atau segarkan di latar belakang. Jadi seperti itu. Kalau iPhone agak simpel pengaturan aplikasinya. Ini bisa menentukan browser defaultnya. Kemudian untuk file manajernya itu yang ini, ada namanya file. Jadi tampilannya cukup sederhana. Bisa bikin folder di sini. Kemudian bisa lihat penyimpanan iCloud kita. Kemudian bisa lihat hal yang baru kita hapus. Kalau untuk menghapus tekan lama. Nah, di sini ada hapus, pindahkan, duplikat, ubah nama, dapatkan info. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa menyimpan ataupun mendownload MP3 terus kita putar di iPhone, karena iPhone itu tidak mendukung MP3. Mendukung cuman tidak bisa diputar. Bisa diputar seperti ini. Nah, ini bisa diputar MP3 tapi tidak berurutan karena dia tidak ada MP3 playernya. Kemudian galerinya itu yang ini foto. Nah, yang ini. Pilih bagian album, nanti kalian bisa lihat ada tersembunyi ini tadi yang saya bilang. Bisa disembunyikan dari pengaturan, bisa menyembunyikan foto. Caranya seperti ini, tekan lama. Ini ada opsi bagikan, favoritkan, hapus dari perpustakaan. Jadi bagikan, nanti kita bisa menyembunyikan dan lain-lain. Simpan ke file, itu memindahkannya ke file manager. Kalian bisa juga dengan cara pilih bagian, nah ini untuk memilih beberapa, baru kalian sembunyikan, pilih bagikan, pilih sembunyikan, duplikat, atau berbagi ke media sosial. Jadi seperti itu.
Di sini di icon plusnya itu ada untuk membuat album baru, folder baru. Untuk kamera sendiri itu ada video terpisah, jadi kalian bisa cek di YouTube cara menggunakan kamera. Kemudian untuk menambah nomor telepon di bagian kontak, kalian bisa pilih icon plus ini untuk menambah kontak baru. Nah, seperti ini. Kemudian yang untuk membuat memoji itu di sini, di icon di sini. Nah, itu tekan lama di sini ada memoji. Kalian bisa rekam wajah kalian dengan cara pilih memori baru atau yang sudah disediakan di sini. Kemudian untuk mendengar musik yang ini, tapi kita harus langganan yang namanya paket dari Apple Music. Bisa juga membeli di bagian iTunes Store. Jadi di sini ada berbagai koleksi lagu, tapi per lagunya itu rata-rata 7.000. Nah, seperti ini. Ini ada untuk ganti nada, film, dan melihat apa yang kita unduh dan kita beli. Untuk memperbarui atau mendownload aplikasi di App Store ini. Nah, seperti ini. Untuk memperbarui, pilih icon ini. Pilih bagian ini. Nah, bisa kalian. Biasanya pembaruan itu di sini munculnya. Karena saya pakai WiFi, jadi pembaruan otomatisnya aktif. Kecuali kalian pakai data solo, dia tidak akan memperbarui secara otomatis kalau kita setting di bagian tadi pengaturan. Ini item yang kita beli akan ada di sini. Menukar kode hadiah, tambahkan dana ke ID Apple. Untuk mendownload game, aplikasi itu di sini. Ini dapatkan. Jadi itu saja beberapa cara simple untuk menggunakan iOS. Untuk kalian yang mungkin masih belum paham, silakan komen saja di bawah video ini. Nah, satu lagi hal yang mungkin kalian lihat yaitu keyboardnya. Nah, keyboardnya itu seperti ini. Jadi untuk copy paste ketuk 2 kali. Untuk copy paste seperti ini pilih salin. Untuk tempel bisa tekan lama atau ketuk juga 1 kali 2 kali juga bisa, pilih tempel. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.